Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah, kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai orang yang beriman dan beragama Islam, dan bersyukur terhadap nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bertemu, kita salat berjamaah, kita ta'lim bersama, kita bersilaturahim. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang ada ini menjadi pertanda bahwa kita termasuk dari golongan hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam terhatur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila akhir zaman. Sambil kita berniat i'tikaf dalam masjid ini, sedikit kita membaca pesan nasihat Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin yang telah diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. I'lam anna asyrafa ma fil insani qalbuhu. Ketahuilah bahwa yang paling mulia yang ada pada diri manusia adalah hatinya. Karena hati itulah yang mengenal Allah. Hati itulah yang membuat orang mau beramal karena Allah. Dan karena hati itulah as-sa'i ilahi, orang mau berusaha, mau bekerja, mau beramal untuk Allah. Dan karena hati itulah orang mau berdekat, bahkan tersingkapnya apa-apa yang ada di sisi Allah dengan hatinya. Wa innamal jawarih atba'un wa khuddamun lahu. Sedangkan anggota tubuh kita semua adalah pengikut dan pembantunya hati, seperti mana seorang raja memerintahkan budaknya. Iya Pak, hati kita ini bagaikan raja dari seluruh tubuh kita. Kalau hati berkata iya, maka anggota badan tidak bisa mengatakan tidak. Kalau hati mengatakan tidak, maka anggota badan tidak bisa mengatakan iya. Orang hatinya mengatakan saya pengen pergi ke masjid biar orangnya sakitnya asam urat. Ada yang pakai kursi roda, ada yang rumahnya jauh, subuh-subuh hujan tetap pergi karena hatinya mengatakan aku ke masjid. Hatinya memerintahkan, badannya sekalipun sakit tidak bisa menolak. Tapi kalau hatinya yang punya penyakit, hatinya yang sakit, hatinya yang mengatakan tidak, walaupun rumahnya tetangga dengan masjid, tidak pernah pergi ke masjid kecuali setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, dengan catatan kalau tidak ada halangan. Kalau hatinya mengatakan tidak, biar subuh dia terbangun dengan suara azan, tidak pergi sholat dia. Semua yang menggerakkan tubuh kita ini adalah hati. Sehingga beliau katakan, wa man arrafa qalbahu arrafa rabbahu. Siapa yang kenal baik dengan hatinya, dia akan kenal baik dengan Tuhannya. Wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Tapi kata Ibnul Jauzi, kebanyakan manusia tidak paham, tidak mengerti tentang hati mereka dan juga tentang diri mereka sendiri. Ya. Bahkan dikatakan pengetahuan tentang hati dan sifat-sifatnya asluddin,
Itu pondasi utama dalam beragama adalah pengetahuan tentang hati dan sifat-sifatnya. Pak, orang ibadah kalau nggak ikhlas diterima nggak ibadahnya? Di mana letaknya ikhlas? Di hati. Orang kalau sombong, riya, diterima nggak ibadahnya? Di mana letaknya sombong dan riya? Di hati. Orang mau puasa, tidak ada yang tahu, tetap tidak makan dan minum walaupun hidup sendirian dalam kamar. Kenapa? Hati yang punya azab, hati yang punya niat. Jadi asluddin, pondasi dari beragama, pengetahuan tentang hati dan sifat-sifatnya. Lalu beliau membahas bagaimana iblis itu masuk ke dalam hati manusia. I'lam annal qalba bi asli fitratihi qabidun lil huda. Perlu kamu ketahui bahwasanya hati, kata beliau, secara asal fitrahnya qabidun lil huda, dia menerima hidayah. Hati itu sifat dasarnya secara alamiah, natural, dia menerima hidayah. Makanya seateis-ateisnya orang, ada satu titik dia akan kembali kepada Tuhan. Sejauh-jauhnya orang berlari, pasti dia kembali kepada Tuhan. Seberingas-beringasnya orang melakukan kejahatan, hatinya pasti menolak. Orang perkosa manusia, korupsi, begal, maling, semua orang yang melakukan kejahatan pasti hatinya berkritik, jangan. Pasti hatinya mengatakan, jangan, ini dosa, ini salah. Karena sifat alamiah hati itu pasti menerima hidayah. Cuma tinggal taufiknya aja lagi. Sering kan Pak dengar kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Apa bedanya taufik dengan hidayah? Karena hati secara alamiah menerima hidayah, tapi taufik minallah. Ada yang Allah beri taufik, ada yang tidak. Apa beda taufik dengan hidayah? Kalau hidayah perempuan, kalau taufik saya laki-laki. Hidayah hadiah minallah. Taufik kekuatan untuk bisa melaksanakan hidayah itu. Gambaran begini. Mungkin habis dengar kajian, malam mau tidur, saya pengen tahajud. Karena betapa indahnya bangun tengah malam, dekat dengan Allah di sepertiga malam. Dia dengar motivasi Ustadz, semangat. Ternyata ketika dia tidur, bangun ke WC aja, tapi tidak ibadah. Atau bangun, minum doang, minum, tapi tidak ibadah. Pengennya tahajud, pengennya baca Quran, ternyata jangankan tahajud, subuhnya aja kesiangan. Orang ini dapat hidayah, tapi belum dapat taufik. Pak, sampai kok bengong gitu, nah kayak tegang sekali gitu. Itu beda hidayah dan taufik. Tetapi hati walau secara natural, secara alamiah dia menerima hidayah, tapi diletakkan oleh Allah wudi'a fihi minasyahwati wal hawa. Tapi di hati itu diletakkan lagi syahwat dan hawa. Sehingga hati bisa condong kepada hawa dan syahwatnya. Itu untuk menguji manusia seberapa berhasil dia untuk tunduk dengan Tuhannya. Kalau dia berhasil menaklukkan syahwatnya, maka dia lebih tinggi daripada kedudukan malaikat. Kalau dia kalah dengan syahwatnya, maka dia lebih rendah daripada binatang. Malaikat dikasih akal sehingga taat kepada Allah, tetapi tidak diberi nafsu, hawa,
sehingga tidak ada maksiat dari malaikat. Binatang dikasih hawa nafsu tapi tidak dikasih akal, sehingga manusia di antara malaikat dan binatang. Kalau dia berhasil menguasai syahwatnya sendiri, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim itu sepaling bagusnya kejadian penciptaan, karena dia menggabungkan antara unsur jasmani dengan rohani. Tapi kalau dia gagal, maka asfalasa filin, dia lebih rendah daripada binatang. Nah, puasa yang akan kita hadapi ke depan ini tidak lain misi utamanya untuk menundukkan hawa nafsu. Sehingga karena ada hidayah secara alamiah dan ada hawa nafsu secara alamiah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan di jiwa itu fujuraha wa taqwaha, keburukan dan ketakwaan, maka saling bertengkarlah bisikan-bisikan hati itu. Beliau mengatakan dengan istilah pasukan malaikat dengan pasukan syaitan, selamanya dia bertengkar. Makanya kalau kita mau pergi majelis daya, zikiran gaya, sedekah daya, itu selalu tarik menarik, karena emang dia selama-lamanya bertengkar antara alamiah hidayah dengan alamiah bisikan hawa nafsu tadi, hingga akhirnya hati itu, kata beliau, akan menerima salah satu dari keduanya. Siapa yang lebih dominan? Kalau dia lebih dominan, fayatamakkanu wa yastautinu, maka dia akan menguasai, akan berdiam di hati itu. Ketika salah satunya berdiam, maka yang lain akan minggir. Ketika pasukan syaitan yang menang, maka pasukan malaikat akan terpinggirkan. Kalau pasukan malaikat yang menang, pasukan syaitan akan terpinggirkan. Maka itulah yang kita lihat keseharian. Ada orang baik, ada orang jahat, ada yang lebih dominan dengan mabuknya, ada yang lebih dominan dengan masjidnya, dan lain sebagainya. Karena itu memang pertengkaran hati, dan hati menerima salah satu dari mereka berdua siapa yang lebih dominan. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, min syarril waswasil khannas, aku berlindung darimu ya Allah, min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswasnya setan. Khannas itu sifat setan yang membisik-bisikkan. Jadi wa huwa alladzi idza dzakara Allah khanasa, dikatakan oleh beliau, apabila hati itu ingat dengan Allah, khanasa, setan itu tidak bisa masuk. Hanya mewaswasin saja, hanya membisik-bisikkan, tapi tidak bisa masuk dia. Setan itu lemah, Pak. Quran yang bilang inna kaidash syaitani kana dhaifa. Sungguh tipu daya setan itu lemah. Cuma setan itu menjadi kuat apabila dia menguasai hawa dan nafsu. Lemah. Makanya setiap orang yang berzikir, setan pergi, iblis pergi. Cuma kalau dia menguasai nafsu, nafsunya dikader oleh setan, dianya yang kesetanan. Makanya ada pertanyaan, katanya setan dibelenggu di Ramadan, kenapa masih ada malingnya? Iya, dia alumni kaderisasi setan. Ya, sehingga jiwanya, nafsunya yang mengajak dia untuk tidak baik. Nah, sekarang ulama bilang, bisa tidak kita bedakan mana godaan setan dengan godaan nafsu? Bisa, kan? Dibahas dalam kitab yang lain. Di sini saya nggak tahu, mungkin dibahas, mungkin di belakang atau nggak dibahas. Tapi ada penjelasan ulama, beda godaan setan dengan godaan hawa nafsu. Kalau setan itu wataknya, dia kalau menggoda masuk di pintu satu, ditutup pintu satu, dia pindah ke pintu dua. Tutup pintu dua, dia pindah pintu tiga. Terus seterusnya dia akan menawar. Jangan sampai ada orang masuk ke dalam agama Islam. Kalau ternyata orang itu dapat hidayah dari Allah, dia masuk agama Islam, enggak apa-apa deh. Yang penting jangan sampai dia sholat. Sudah bisa dia sholat, aduh enggak apa-apa, sudah. Bikin sholatnya itu panjang, bagus, supaya dia riya dengan sholatnya. Enggak berhasil lagi, dia bisa dengan ikhlas. Enggak bisa dengan riya, digoda, enggak apa-apa dah. Bikin orang muji-puji dia sehingga dia jadi ujub, penyakit hati juga, sehingga dengan bangga dengan punya sendiri. Hingga setan begitu dia, tidak bisa korupsi banyak, sedikit barang
sedikit. Nggak bisa sedikit, nggak apa-apa dah, kamu berbuat baik aja, nanti kalau mau calon lagi kan tahun-tahun berikutnya kan enak dipilih. Suruh cari muka dia, supaya kerjaan dia, proker dia tidak ikhlas karena Allah, hanya untuk misi dia ke depan. Sehingga dia bekerja, dia bikin program di masyarakat hanya untuk kepentingan hawa nafsunya, untuk dirinya, untuk kelompoknya. Itu setan. Tutup pintu satu, masuk pintu dua, tutup pintu dua, masuk pintu tiga, terus dia tawar hingga akhirnya deal. Kalau kalah, kalau hawa nafsu dari awal sampai akhir tidak mau geser dia. Makanya Imam Busiri dalam qasidahnya mengatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir ridha'i wa in tabtimhu yang fatimi fasrif hawa hadir antu waliyahu ila akhir. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Kalau dia tidak disapih, dia terus menerus dia mau menetek. Kecuali disapih dengan paksa, nangis dia, ngamuk dia, tidak bisa tidur dia. Begitu sifatnya nafsu. Jadi ketika dia mau menggoda, mau minta, tidak mau nyerah dia. Saya Pak, kalau nggak dinikahkan dengan si dia, saya tidak mau nikah. Kalau dinikahkan dengan saya bunuh diri. Padahal yang dia cintai tidak ganteng, tidak berjabat, tidak bernasab bagus. Ada yang lebih hebat datang, lebih mulia agamanya, lebih berjabat, lebih berharta, lebih rupawan. Tidak mau, saya mau dia sama dia aja. Itu nafsu. Itu hawa nafsu. Pesan mobil, pesan motor, nafsunya udah punya warna selera, warna merah. Datang ke dealer, mohon maaf Pak, inden, kayak yang adanya warna putih saja. Kalau warna merah atau warna hitam nanti 2 minggu lagi. Tidak apa-apa, saya tunggu 2 minggu lagi. Rela dia balik lagi. Ada Pak, HP-nya lebih bagus speknya, ini enggak, saya pengen itu. Balik lagi dia. Dia rela nunggu lagi. Jadi nafsu itu godaannya enggak mau mundur dia. Terus walaupun yang dia inginkan itu remeh, ditawar dengan yang lebih besar enggak mau dia. Kalau setan ditawar yang lebih besar mau dia. Enggak bisa besar, kecil. Enggak bisa kecil, pokoknya dia rugi. Itu gitu. Itu setan. Hingga ada satu kali cerita, ada orang yang setiap hari melaknat iblis. Ya. Kemudian tiap hari dia melaknat iblis, setan. Ketika dia tidur di dekat dengan tembok, tembok itu mau runtuh, mau roboh. Kemudian dibangunin, bangun Mas, bangun. Kenapa mau roboh? Ketika dia bangun, kaget dia, pergi dia. Diajak kenalan, diajak bicara, siapa Mas sampean? Siapa namanya, tinggal di mana? Saya setan yang tiap hari kamu laknat. Kok baik sekali? Iya, dia bilang. Kalau seandainya sampean tadi mati kejatuhan tembok, sampean husnul khotimah. Karena sampean tidurnya wudu, zikir dulu kepada Allah. Saya tidak mau sampean mati husnul khotimah. Ya bangunkan. Ya. Jadi setan begitu. Setan dikasih zikir ya pergi. Hawa nafsu biar hafal Quran, maka Qurannya yang ngikutin nafsunya. Itu bedanya. Makanya satu saja doanya, Allahumma paksakan. Itu saja doanya. Kalau hawa nafsu tidak bisa kejar, mesti dipaksa. Nah, puasa Ramadan itu adalah mengajak kita untuk memaksa, mematahkan hawa syahwat kita. Itu puasa. Itu misi, akan kita bahas malam besok mungkin ketika menjelang tarawih. Bagaimana puasa itu punya misi, visi dan hikmah tersendiri. Nah, kemudian kata beliau lagi, beliau mengumpamakan hati itu seperti benteng. Itu dia. Wasyaitanu adu. Setan itu adalah pasukan musuh yang pengen masuk ke dalam benteng tersebut. Jadi Imam Ibnu Jauzi mengibaratkan hati seperti benteng, setan seperti musuh yang pengen masuk menguasai benteng tersebut. Dan benteng itu tidak akan terjaga tanpa ada pengawalan. Maka mesti ada yang ngejaga di depan pintu benteng tersebut supaya hati itu terjaga.
Nah pertanyaannya lagi, ketika ada penjaganya, bisa tidak dia menahan setan kalau dia tidak kenal dengan benteng itu sendiri? Di mana celah masuknya, di mana mungkin jalan tikusnya, maka tidak akan bisa juga menjaga dengan maksimal kalau hanya ada penjaga cuma tidak tahu dengan isi benteng. Maka untuk menjaga benteng itu mesti ada penjaganya dan mesti ada pengenalan terhadap benteng tersebut. Maka ada ilmunya dan kita harus tahu bagaimana setan itu masuk ke dalam hati, pintu-pintunya lewat mana. Dan itu yang akan dibahas oleh beliau. Tidak mungkin bisa mencegah masuknya setan kalau penjaganya tidak ngerti di mana jalan masuknya setan di benteng tersebut. Dan ketika setan itu masuk, kata beliau, maka pintu tidak akan menjadi sempit sekalipun banyak yang masuk. Makanya hati itu tempat yang paling lapang. Kalau orang baik sekali, itu hatinya pasti dipuji. Orang itu baik hati. Padahal mungkin yang dermawan mulutnya, tangannya, kakinya. Kalau orang itu jahat, orang itu tidak punya hati. Dan sejahat-jahat manusia bisa, sebaik-baik manusia bisa, hati selalu terbuka. Sebanyak apapun pasukan iblis yang masuk, dia akan jadi iblis. Sebanyak apa pasukan malaikat masuk, dia akan nerima. Itu sifat hati dia. Dan kata beliau di sini, aku akan sebutkan beberapa pintu-pintu besar yang sering dimasuki oleh setan. Yang paling besar diantaranya ada 9. Mungkin nanti pertemuan akan datang kita bahas lagi. Tapi mungkin kita bahas mungkin 1-2 pintu ya. Yang pertama adalah pintunya pintu hasad dan hiris. Hasad dan tamak. Ini pintu pertama yang sering dimasuki oleh setan, hasad. Hasad itu kita tidak suka orang lain dapat nikmat. Dan Nabi katakan, iyyakum wal hasad fa innahu yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nabi mengatakan, takutlah kamu dengan hasad, karena hasad itu akan memakan amal seperti api memakan kayu bakar. Ya Allah, dulu saya sholat, saya baca Quran, saya punya amal, kok di hari kiamat saya bangkrut? Kata Allah Ta'ala, amal kamu dimakan dengan hasad kamu sendiri. Tidak suka lihat orang lain dapat nikmat dan menginginkan nikmat itu hilang. Dan biasanya ucapan orang yang hasad itu selalu tidak suka dengan orang yang dia hasad. Bahkan ada orang yang bilang, aku tidak suka dengan dia, itu kenapa kah? Dia pun tidak tahu sebenarnya kenapa alasannya, tapi dia benci aja gitu. Dan biasanya hasad itu satu letting. Bapak yang kerja di sini dengan teman yang kerja di sini juga. Pedagang dengan pedagang juga, pejabat dengan pejabat juga, ustadz dengan ustadz juga. Setleting dia. Tidak mungkin kan ada pejabat yang iri dengan artis, tidak mungkin. Jadi hasad itu sama satu frekuensi. Jadi hati-hati ketika ada rasa tidak suka dengan orang, maka obatin hasad. Itu runtuh amal kita. Imam Haddad bilang, cara mengobati hasad yang paling paten, lawan, jangan dibenarkan, bantu apa yang dia mau, lawan apa yang kamu mau. Kalau dia calon tim sukses, kita juga tim sukses, maka bantu kinerja dia, bantu program dia. Itu caranya. Kalau yang kita nggak suka sama teman atau kerjaan, bikin dia baik di mata atasan kita, bikin citra dia baik di mata kita. Laporkan kebaikan dia, tutup keburukan dia. Itu cara melawan hasad yang baik. Bahkan ada ulama yang menganjurkan, dia bilang sama gurunya, Dr. Hasan Segaf di Jawa itu, dia bilang, muridnya tanya bagaimana amalan, minta riyadhah. Dia bilang, kasih hadiah setiap orang yang tidak suka dengan kamu. Kalau orang nggak suka dengan kita tahu kita nggak suka biasanya juga. Maka balas, kasih hadiah, karena begitulah sifatnya ya. Itu cara menghilangkan hasad. Dan pintu yang sama adalah tamak. Nah ini penting, mungkin terakhir kita bahas. Famatakan al-abdu harisan ala syai' a'mahu hirsuhu wa asammahu. Kalau seorang hamba itu sudah ada yang dia inginkan, tamak itu bahasanya ambisius. Kalau orang sudah punya ambisius untuk mendapatkan sesuatu, maka ambisius dia itu akan
membutakan dia, akan menulikan dia. Buta bukan buta mata, buta hatinya. Tuli bukan tuli telinga, tapi tuli hatinya. Orang kalau sudah pengen jadi, ini kita kasih contoh saja, misalnya pejabat misalnya mau jadi orang nomor 1 di ini, tahu dia riswah itu haram, tahu dia nyogok itu haram, tahu dia serangan pajar itu bukan hanya agama melarang, negara pun melarang. Tapi kalau dia sudah punya ambisi, tidak peduli dia. Orang yang melakukan itu, apakah dia tidak tahu? Tahu dia. Yang nerima juga begitu, nerima serangan pajar, tahu dia itu haram. Sering dia dengan ustaz, tahu itu sogok. Tapi kalau dia sudah punya ambisi pengen dapat duit dengan cara yang mudah, cuma-cuma, bagaimanapun ustaz dia dengarkan, anak kiai sekalipun, dia terima uang itu. Itu sifat tamak, ambisius. Kalau sudah kuat dalam hati, maka buta dan tuli. Nah, puasa, sekali lagi, puasa itu menahan kita untuk menjaga ambisius itu. Jangankan yang haram, yang halal saja menjadi haram di bulan Ramadan. Istri kita tuh halal untuk kita, tapi bulan Ramadan siang jangan coba-coba dekat. Kalau dekat berapa sanksinya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, itu kan. 2 bulan berturut-turut kalau menjima istrinya. Kalau sudah besok hari ke-50, hari ini dia batal, lusa dia ulang lagi bilangan yang pertama. Itu puasa untuk menekan ambisius. Itu ya pintu pertama ya. Pintu pertama hasad dan tamak. Apabila sudah tamak, maka buta dan tuli. Sedikit lagi. Pintu berikutnya, ghadab dan syahwat, mungkin akan kita bahas pada pertemuan akan datang apabila ada waktu. Karena ada 9 pintu, ini masih 1 pintu. Tapi yang ini yang paling besar, hasad dan tamak. Orang kalau sudah tamak tidak ngerti lagi halal haram, pokoknya ajar terus. Yang penting keinginannya tercapai. Ya, mau pengen kaya, mau triliunan, tidak peduli. Mau pertama jadi pertalite, tidak peduli. Nah, kenapa? Ambisius. Nah, ya, untuk dapat harta yang lebih banyak. Mudah Allah jaga hati kita, Allah bersihkan hati kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada, kita akhiri dalam 40 menit. Atau belum? Kalau belum kita lanjut lagi nih. Gimana Ustaz? Cukup? Iya. Saya kalau sampai subuh tak jabanin, karena besok saya tidur, main kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.